Halo guys, apa kabar? Bagaimana sih trading Anda selama ini? Saya berharap sesuai harapan ya. Oke teman-teman, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk satu minggu. Mari kita siapkan waktu sekitar 10-15 menit lah kurang lebih ya. Untuk apa teman-teman? Untuk merenung kembali bagaimana sih sebagai seorang trader yang sejati harusnya. Sebab apa? Sebab saya seringkali menemukan ketika seseorang terjun di dalam dunia trading, maka yang muncul dalam jiwanya adalah gejolak ya. Muncul gejolak antara fear dan greedy, antara ketakutan dan ketamakan ya. Sehingga ini kalau kita tidak hati-hati ya, ini justru bisa berakibat buruk buat kita sebagai trader teman-teman. Nah, oleh sebab itu saya mencoba membuat renungan setiap hari Minggu. Tujuannya apa teman-teman? Pertama, tujuannya adalah mengingatkan saya kembali sebagai seorang trader ya, untuk selalu bisa berhati-hati sehingga kita bisa kembali menjadi seorang attitude sejati. Nah, tentu prinsip saya itu belum tentu cocok dengan prinsip teman-teman. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau yang baik teman-teman ambil, kalau tidak ya nggak apa-apa gitu ya. Karena setiap orang tentu punya prinsip dan punya pilihannya sendiri-sendiri. Ya, namun kalau teman-teman merasa ini cocok, silakan dilaksanakan saja. Oke, tujuannya apa teman-teman? Saya berharap melalui renungan mingguan ini, saya berharap kita tetap bisa bertahan di dalam keseimbangan antara material dan spiritual, antara keseimbangan jasmani dan keseimbangan rohani, antara ambisi dan solusi. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman, antara hayalan dan kenyataan. Nah, sehingga kita dengan merenung, kita akan kembali bisa mengingatkan kita. Oke, teman-teman, mari kita saksikan renungan minggu ini. Halo sahabat trader, apa kabar? Bagaimana hasil trading Anda sepanjang tahun ini? Ya, jadi semoga kita beruntung. Karena apa? Ini tinggal beberapa saat lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ya. Jadi apa yang sudah Anda capai? Dan bagaimana portofolio trading Anda? Oke. Jadi di kesempatan di akhir pekan ini teman-teman, seperti biasa saya akan mengajak kita untuk merenung kembali, mengambil sedikit waktu di dalam selama ketegangan dalam seminggu ya, apalagi ini menjelang akhir tahun, kita untuk mengevaluasi kembali lah bagaimana hasil trading kita selama ini dan bagaimana sih sikap kita dan hidup kita. Kan itu yang paling penting ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, menurut saya kita jangan pikiran kita jangan terus-menerus memikirkan harta. Ya, kita perlu memikirkan makna hidup kita sebenarnya di penghujung tahun 2020 ya. Kenapa teman-teman? Tanpa terasa kan waktu berjalan begitu cepat. Jadi kira-kira pernah nggak kita berpikir apa sih yang sudah kita kerjakan atau secara personal saya kerjakan begitu ya. Dan nilai apa sih yang sudah kita ciptakan untuk keluarga kita, untuk diri kita, untuk tetangga kiri kanan kira ya, lingkungan kita, dan untuk bangsa dan negara kita tentunya. Nah, teman-teman, pernah nggak kita berpikir sejauh itu gitu? Atau kita hanya berpikir ya yang lalu biar berlalu begitu ya. Teman-teman, ada hal yang menarik yang saya ingin cerita, di mana sebuah sejarah menunjukkan ada seorang tokoh yang saya sangat kagumi, yang luar biasa. Tokoh tersebut yaitu bernama Musa ya, dan dia juga dikenal nabi tentunya ya. Jadi beliau itu
sejarah mengakui, ya, sejarah dunia mengakui bahwa dia adalah tokoh besar, ya, di dalam kepemimpinan yang luar biasa di zaman kuno begitu. Di mana si Musa ini atau nabi, dia juga dikenal nabi ini, bayangkan ya, dia sendiri sanggup, dia kan keturunan orang Ibrani, ya, orang yang saat ini kita kenal Yahudi atau Israel. Itu nenek moyangnya, ya. Di mana waktu itu sejarah cerita mengatakan di mana bangsa Yahudi waktu itu kan ditawan jadi budak di negeri Mesir. Nah, jadi Musa inilah yang pada akhirnya membebaskan mereka dari perbudakan Mesir hampir kurang lebih 400-an tahun lebih gitu, ya. Nah, ini menarik teman-teman. Kenapa menarik? Menjadi pemimpin untuk bangsa Yahudi itu tidak mudah. Dan kita tahu sampai hari ini bangsa Yahudi terkenal dengan kerasnya, ya, bahkan disebut apa itu, tenggak tengkok atau apa gitu, ya. Jadi sangat keras begitu, ya, orangnya, tidak gampang dipimpin. Nah, tetapi dia bisa membawa, ya, satu bangsa itu perjalanan keluar, dan kita tahu yaitu menuju yang dikenal, ya, sebuah tanah yang dipercaya diserahkan atau dijanjikan oleh pencipta, oleh Tuhannya, ya. Nah, teman-teman, hal yang saya kagumi adalah dia bukan dalam waktu yang singkat loh, dia terus memimpin dengan kesabarannya, ya. Dan akhirnya betul dia bisa membawa satu bangsa itu, ya, menuju satu tempat yang namanya itu yang dikenal dengan tempat tanah perjanjian saat ini, ya, di Israel, di Kanaan gitu, ya. Nah, dia pernah berkata teman-teman, nah, seorang pemimpin yang besar ini, dia pernah berkata ketika dia berada di usia senja. Apa yang dia katakan? Ah, ini saya sangat senang, saya suka membaca kembali ini. Dan dia katakan ini sebenarnya dia bawa di dalam doa kepada Tuhan sebetulnya, ya, dibawa doa kepada Tuhan. Ini dia katakan teman-teman, ya, saya bacain, ya. Ketika di masa senjanya Musa berdoa kepada Tuhan begini. Ajarilah aku menghitung hari-hari kami sedemikian rupa hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuh, teman-teman. Dia berdoa minta Tuhan mengajari dia untuk menghitung hari-hari hidupnya sedemikian rupa hingga beroleh hati yang bijaksana. Kenapa bisa demikian? Teman-teman, saya teringat dengan tahun berapa itu, ya, 90-an atau, ya, ada lagu Krisdayanti, ya, artis senior yang cukup terkenal di zamannya itu. Dia pernah ada satu lagu yang mengatakan menghitung hari detik demi detik. Saya bukan tipe penyanyi. Teman-teman, kira-kira saya tidak tahu apakah dia terinspirasi dengan doa Musa ini, ya. Jadi sebetulnya buat apa dan apa pentingnya sih kita mengetahui hidup kita? Oh, teman-teman, kita perlu renungkan. Bagi saya itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan kita mengerti perjalanan hidup kita, dengan mengevaluasi terus perjalanan kita yang sudah kita tempuh itu akan membuat kita bijaksana. Itu maksud Musa. Jadi kenapa Musa di usia senja atau sudah tua dia mau berdoa seperti itu adalah supaya dia bisa terus mengingat akan siapa dirinya dan apa yang akan dikerjakan dan apa tujuan hidupnya. Nah, sehingga di masa-masa tuanya itu dia masih merindukan untuk memiliki hati yang bijaksana, teman-teman. Bukankah ini sangat luar biasa, ya, pemikiran Musa di zaman itu, ya? Oke. Nah, begini teman-teman. Pentingnya kita mengerti akan hidup kita, nilai apa yang sudah kita ciptakan. Itu sangat penting supaya dengan demikian kita bisa menghadapi masa depan atau hari esok atau tahun besok yang tinggal beberapa hari lagi, ya, kita akan menyebutnya. Nah, sehingga dengan kita mengerti masa lalu kita mempelajarinya, mengevaluasinya, sehingga kita akan mendapatkan sesuatu di mana kelemahan dan kelebihan kita, sehingga demikian kita bisa memperbaiki diri atau mengimprove ya, memperbaiki diri lah, ya, mengimprove kita lah, ya, gitu.
Jadi mengembangkan diri. Nah, sehingga kita sangat penting kalau kita bisa mengerti siapa diri kita, ya. Dengan mengenal diri kita, kita akan lebih baik menghadapi masa depan seperti apa yang akan kita hadapi. Tantangan begitu banyak, oke? Nah, sehingga Musa mengatakan dia harus belajar karena mungkin dia berpikir dia sudah tua, jangan-jangan banyak linglungnya, ya. Orang tua biasalah, pemikirannya mungkin sudah mulai lelet dan dia mulai menyadari itu tidak cekatan, sehingga dia berdoa supaya dia boleh menghitung hari, masih berapa lama sih hari yang akan dia tempuh dalam hidup ini. Ya, kita tahu hidup ini begitu singkat. Teman-teman baru terasa all and new sekarang kita sudah kena apa ini? Pandemi corona sudah hampir setahun berarti ya. Sehingga tanpa terasa sudah berakhir kan? Nah, pernah nggak saudara mencoba menghitung hari-hari atau menghitung umurmu? Dan kira-kira teman-teman berpikir berapa lama lagi kira-kira kita bisa bertahan dalam dunia ini? Berapa lama lagi kita bisa melakukan trading ya untuk kehidupan kita selama di dunia ini? Nah, ini penting teman-teman ya. Nah, Musa berdoa demikian supaya dia jangan sampai menjelang tuanya justru berbuat sesuatu yang mungkin akan merugikan orang, apalagi merugikan pekerjaan dan tugasnya yang ditugaskan oleh Tuhan ya, pencipta langit dan bumi ya. Jadi sehingga dia terus menjaga diri ya, sehingga dia mulai menghitung hari-harinya. Jadi teman-teman, saya pikir untuk kita mendapat hati yang bijaksana, kita harus mengerti kira-kira, jangan sampai kita lupa diri, apalagi lupa ingatan begitu ya. Dan arti kata begini teman-teman, bayangkan kalau kita tidak pernah mengerti, menyadar apa yang sudah kita kerjakan ya, baik buruknya dan lain sebagainya. Pernah nggak sih kita merugikan orang ya? Pernah nggak sih kita ini? Terus apa sih tujuan hidup kita? Apakah hidup kita hanya sebatas melakukan trading di komputer ya? Dan setelah kita dapat uang, kita mau bawa kemana gitu kan ya? Harta begitu berlimpah, terus apakah dengan harta berlimpah hidup kita bisa hidup lebih lama di dunia dan sebagainya? Nah, mungkin kita penting untuk mempelajari seperti itu teman-teman. Nah, sehingga demikian, maka ada hal yang menarik begini, saya teringat ya, ada istilah mengatakan bahwa lebih baik kita ke rumah duka daripada ke rumah pesta teman-teman. Apa maksudnya? Jadi kalau kita ke rumah duka ya, penyampaian perkataan ini mau kasih tahu kita, kalau kita ke rumah duka, kita mungkin bisa apa ini ya, bisa terenyuh begitu melihat orang yang sudah meninggal, dan kita mungkin diharapkan bisa mengingat waktu kita, menghitung waktu kita masih sisa berapa lama lagi, dan di dalam sisa-sisa waktu yang ada apa yang akan kita kerjakan. Tentunya di dalam hal ini, hal-hal apa sih, hal-hal positif yang bisa kita lakukan untuk kepentingan orang lain ya, bukan semata-mata hanya memikirkan keegoisan kita begitu. Dan apa sih yang mau pencipta Tuhan untuk kita lakukan, itu yang penting. Nah, daripada ke rumah pesta teman-teman. Kalau ke rumah pesta teman-teman, apa ya, mungkin penulis perkataan mau katakan, kalau rumah pesta kita sering lupa diri ya, kita happy itu tidak salah, tapi kalau sampai kelebihan, kalau kita rumah pesta seringkali kita apa ya, kebablasan dan lupa diri, bahkan lupa ingatan. Nah, sehingga akhirnya justru muncul hal-hal yang bisa menunjukkan kadang-kadang berefek kepada negatif untuk kehidupan kita. Tentu saya tidak mengatakan setiap pesta itu ya, maksud saya, nah itu dah perkataan pencipta perkataan ini mau menyampaikan hal itu. Jangan sampai kita ketika di dalam hura-hura senang-senang lalu kita lupa diri ya, dan lupa apa yang harus kita kerjakan begitu. Sehingga dengan demikian kita harus bisa menciptakan sebuah makna kehidupan yang berarti untuk orang lain begitu. Nah, ini teman-teman yang perlu barangkali kita perlu renungkan kembali. Kita jangan hanya sebatas memikirkan cuan, profit, tapi kita lupa diri ya. Sehingga apa yang menjadi makna hidup kita yang terpenting, kita meninggalkannya. Oke. Lalu begini teman-teman, sekali lagi, untuk menghasilkan makna hidup yang berarti untuk orang lain, maka pertama adalah kita
perlu belajar mengenal diri, siapa diri kita ya. Di dalam renungan sebelumnya pun saya pernah mengatakan kita penting mengenal diri, dan kita dengan mengenal diri kita akan coba menghitung hari. Sebetulnya kita masih pernah nggak terpikir kira-kira teman-teman masih berharap bisa bertahan berapa lama di dalam dunia ini? Iya kan? Tahun bertahun berganti begitu cepat, dan umur kita sebenarnya usia yang bertambah ya. Umur kita sebenarnya sudah makin berkurang ya kan. Kalau katakan ya, kalau Tuhan kasih kita umur 60 tahun, 70 tahun. Nah sekarang saat ini teman-teman sudah berapa tahun umurnya ya, dan sisa berapa tahun lagi. Apalagi di zaman COVID ini ya, seringkali kena diskon tuh ya. Harusnya mungkin rata-rata kada umur orang Indonesia 60, tapi banyak yang 30, 40 karena kena COVID, hilang dia dari peredaran. Oke? Nah itu teman-teman. Nah, teman-teman, semasa kita diberi Tuhan untuk bertahan menikmati sisa hidup kita, apa yang akan kita kerjakan? Nilai valuasi apa dalam hidup kita yang bisa kita bagikan untuk keluarga kita, orang-orang sekitar kita, dan bahkan untuk bangsa dan negara. Itu yang penting teman-teman. Oke ya? Nah, jangan sampai kita lupa diri, lupa ingatan. Nah, teman saya pernah berkata demikian, bahwa jikalau seseorang tidak mengenal diri atau tidak tahu diri dan tidak tahu malu, maka sebetulnya orang tersebut katanya tidak ada obatnya, begitu ya. Artinya ya sangat naif ya kalau kita sudah tidak tahu diri, tidak tahu malu, maka apapun berani kita kerjakan. Nah kita lihat ya, dewasa ini ada banyak orang ya, teman-teman bisa lihat ya. Kita kadang-kadang berpikir kok bisa dia itu orangnya kayak begitu, hidupnya begitu ya, betul-betul tidak tahu diri dan tidak tahu malu, sehingga ya suka-suka hidupnya ya. Dan tentu kita tidak hanya bisa melihat menghakimi orang lain teman-teman, tapi satu hal yang paling baik adalah kita harus introspeksi diri kita. Benar nggak saya tidak tahu diri? Atau sudah nggak saya menyadarkan siapa diri saya ini? Dan apakah saya masih memiliki kemaluan nggak? Ya, tahu malu nggak maksudnya ya? Dan sehingga dengan demikian diharapkan kita bisa memperoleh hati yang bijaksana dengan kita tahu diri dan tahu malu. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kita diharapkan berimpact positif kepada lingkungan kita. Apalagi yang terpenting adalah kepada pencipta kita. Kalau kita menyadari bahwa waktu kita tidak panjang lagi, kita akan kembali menghadap pencipta, dan kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu dalam hidup kita ini di hadapan pencipta. Nah ini nggak main-main ya. Jadi oleh sebab itu teman-teman, mari di dalam sisa waktu berapa hari lagi kita mengakhiri tahun 2020 ini, mari kita coba merenung dan menghitung hari-hari kita, supaya kita berhati bijaksana untuk menghadapi tahun 2021 yang akan datang dan tidak lama lagi, sehingga kita betul-betul siap menghadapinya. Oke, demikian renungan ini saya sharekan kepada teman-teman. Salam profit dan salam sukses, serta selamat menyambut tahun baru 2021. Oke, sampai jumpa teman-teman.